Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Maharani dari jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sistem pengendalian manajemen dan akuntansi pertanggungjawaban. Sebelum melangkah ke materi lebih dalam, kita perlu mengetahui apa sih sistem pengendalian manajemen itu. Nah, sistem pengendalian manajemen adalah suatu alat pengumpulan data untuk membantu dan mengkoordinasikan proses pembuatan keputusan dalam organisasi. Adapun karakteristik sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen diharuskan selaras dengan strategi dan tujuan organisasi. Yang kedua, sistem kontrol manajemen harus dibuat sesuai dengan struktur organisasi dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan manajer individual. Dan yang ketiga, sistem pengendalian manajemen harus efektif memotivasi seorang manajer dan karyawan untuk berusaha ke arah pencapaian tujuan organisasi dengan berbagai cara penghargaan berhubungan dengan pencapaian tujuan tersebut. Adapun unsur sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, pelacak atau detektor. Pelacak atau detektor ini merupakan suatu perangkat atau alat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Kedua, penilai atau asesor. Penilai ini merupakan suatu perangkat yang menentukan signifikansi atau kesesuaian dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, ada umpan balik atau efektor. Umpan balik merupakan suatu perangkat yang mengubah perilaku jika asesor menginginkan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Dan yang keempat, jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi ini merupakan suatu perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dengan asesor maupun asesor dengan afektor. Adapun faktor dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, faktor constraint. Faktor constraint ini meliputi semua faktor penghambat yang paling kritis yang karena itu harus mendapat perhatian serius dari manajemen. Untuk mengatasi constraint diperlukan proses berpikir yang secara terus-menerus dimulai dari pengenalan constraint. Yang kedua, ada faktor internal. Pengendalian intern meliputi proses yang diterapkan Dewan Direksi, Manajemen, dan bawahannya untuk memberikan jaminan memadai tentang pencapaian tujuan-tujuan pengendalian. Akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi dan pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen. Adapun struktur pusat pertanggungjawaban yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, pusat investasi. Pusat investasi yaitu suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab atau memiliki kendali atas pendapatan, biaya, dan investasi sekaligus. Yang kedua, pusat biaya. Pusat biaya adalah suatu pertanggungjawaban di mana manajernya bertanggung jawab untuk biaya-biaya. Biaya-biaya yang harus dipertanggungjawabkan meliputi pokok penjualan, biaya variabel non-produksi, biaya tetap pusat laba, beban terkendali oleh kantor pusat, dan alokasi beban dan lain di kantor pusat. Yang ketiga, pusat laba. Pusat laba yaitu suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab untuk biaya-biaya dan pendapatan secara bersama-sama. Pusat pertanggungjawaban ini memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibanding pusat pertanggungjawaban yang saya jelaskan tadi. Yang keempat, ada pusat pendapatan. Pusat pendapatan yaitu suatu pusat pertanggungjawaban di mana seorang manajer bertanggung jawab untuk penjualan atau perolehan pendapatan.
Pengukuran kinerja manajerial. Pengukuran kinerja manajerial merupakan aktivitas manajerial yang bertujuan untuk mendorong implementasi strategi. Sistem pengukuran kinerja merupakan mekanisme yang meningkatkan kecenderungan organisasi untuk mengimplementasikan strateginya dengan sukses. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.